Halo teman-teman, masih dengan Advokat Agung di sini dalam acara Ngoceh, Ngobrol dan Cerita tentang Hukum. Teman-teman, hari-hari ini ya, pasti Kapolri kita, Pak Listio Sigit Prabowo sedang pening, sedang pusing. Mungkin juga bisa jadi stres ya teman-teman karena melihat kelakuan atau tindakan atau perbuatan dari anak buahnya yang belakangan ini seperti di luar kontrol ya. Dan saya ini mau ambil beberapa contoh kasus yang mungkin saja bikin Kapolri ini pening ya. Yang pertama adalah kasus penembakan yang dilakukan oleh seorang kelompok AKP sebagai Kabak Ops ya, yang dimana menembak Kasat Reskrim hingga meninggal dunia. Kita tidak tahu apa yang menjadi latar belakang sehingga terjadi penembakan tersebut, namun kalau menurut saya tidak mungkin ada hal-hal yang biasa ya, pasti ada hal-hal yang luar biasa yang akhirnya menyebabkan si Kabak Ops ini menembak Kasat Reskrim, dan Kabak Ops sudah di PTDH-kan dan saat ini sedang menjalani masa penyidikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian selain kasus penembakan polisi terhadap polisi, ini ada juga yang terjadi di Semarang ya. Kalau tadi polisi tembak polisi, hari ini yang di Semarang itu polisi tembak pelajar. Perbuatan ini menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia dan juga dua orang temannya juga menderita luka tembak. Dan dari keterangan yang dikeluarkan, statement yang dikeluarkan oleh Kapolrestabes Semarang menyatakan bahwa korban ini ditembak karena dia merupakan anggota geng dan ada terjadi perkelahian antar geng ya. Kemudian karena membahayakan si polisi ini, akhirnya polisi ini menembak si pelajar dari SMK ini ya di Semarang hingga meninggal dunia. Dan tentu saja kasus ini menjadi ramai karena apa? Karena ini seorang siswa yang menurut tetangganya, menurut teman-temannya, si siswa ini bukan seorang yang nakal, bukan seorang yang suka dengan kekerasan, melainkan si anak ini tidak pernah macam-macam. Pada akhirnya mereka curiga ini sebenarnya ada apa, sehingga si anak ini dikatakan bahwa dia salah satu anggota geng dan harus ditembak oleh polisi. Di tempat kejadian pun ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa sebenarnya di TKP itu tidak pernah ada terjadi perkelahian antar geng. Di satu sisi, Kapolresta menyatakan bahwa ada terjadi perkelahian. Ini yang benar yang mana? Oleh karena itu sampai sekarang masalah ini sedang diselidiki oleh pihak yang berwajib, dalam hal ini Mabes ya, Mabes Polri. Dan si penembaknya ini sendiri sudah ditangkap dan sementara ditempatkan di Patsus ya, tempat khusus mungkin itu, sudah ditahan oleh bidang profesi dan pengaman Propam ya. Dan sampai-sampai saking viralnya kasus ini sudah dibawa di hadapan DPR, dan kemarin ada salah seorang anggota DPR yang mencak-mencak, yang merasa diremehkan ketika ia menelpon Kapolresta Semarang ini untuk menanyakan perkembangan atau cerita dari kasus ini, namun si Kapolresta ini tidak mengangkat telepon dari anggota DPR, Pak Habibur Rahman.
Tentu saja ini agak jengkel ya si Pak Habibur Rahman ini, anggota DPR, karena ia merasa diremehkan. Dan itu sudah disampaikan kepada Kapolri dan mereka hendak memanggil Kapolresta untuk menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Dan untuk perkembangan kasus ini, jenazah dari korban pelajar SMK itu digali lagi makamnya makamnya ya untuk diekshumasi untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab kematiannya. Itu yang kedua ya teman-teman. Terus ada konten saya sebelumnya juga yang menceritakan tentang ada seorang anggota polisi yang membuat laporan, tapi kemudian orang yang ia laporkan diduga memberikan uang sekardus kepada Kapolres di salah satu Polres di Polda Sumatera Utara ya, sehingga akhirnya kasus tersebut dihentikan. Ini pun kalau kasus seperti ini mungkin oknum Kapolres ini. Semoga saja ini tidak benar, tapi di media online seperti di YouTube ya, kita lihat ada pengakuan dari polisi tersebut yang menyatakan bahwa temannya seorang intel memang benar melihat bahwa Kapolres tersebut menerima uang sekardus. Setelah kasus itu, ada lagi yang kasus di Nusa Tenggara Barat ya, di Mataram, teman-teman. Ada seorang disabilitas yang tidak mempunyai tangan, teman-teman, tetapi ia menjadi tersangka atas kasus pemerkosaan terhadap 2 mahasiswi. Ini tentu saja aneh, teman-teman. Anehnya gini, menurut pengakuan dari si tersangka ini ya, disabilitas yang namanya Agus, kalau saya tidak salah. Agus menyatakan bahwa bagaimana mungkin saya melakukan tindakan pemerkosaan sedangkan tangannya aja nggak ada. Dia bilang kadang dia makan itu pun masih disuapin sama orang tuanya. Kadang pakai baju, kadang pun kalau mau buang air pun masih minta tolong untuk dibukakan. Nah sekarang dia dituduh melakukan pemerkosaan. Dan kalau dia melakukan pemerkosaan, logikanya, ini logika ya, kita bicara logika teman-teman ya. Orang yang tidak punya tangan, disabilitas, apakah dia bisa menyerang ataupun mengintimidasi korban untuk kemudian ia perkosa? Di sini kan kalau secara logika itu tidak masuk akal. Hanya saja hasil penyidikan itu seperti apa, akhirnya si Agus ini kemudian menjadi tersangka. Dan tentu saja dia sangat sedih karena dia mengatakan setelah menjadi tersangka dia tidak bisa kemana-mana lagi. Bahkan saking dia tidak terimanya, dia sampai menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Prabowo agar bisa melihat kasusnya ini, agar bagaimana kasus ini bisa dilihat secara adil agar dia juga mendapatkan keadilan. Dan mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Si Agus ini merasa tidak terima, keluarganya juga merasa tidak terima karena ia yang seorang disabilitas dituduh atau ditersangkakan terkait kasus pemerkosaan 2 wanita lagi, 2 mahasiswi. Dan sekali lagi tentu saja ini aneh, namun perkara ini sudah masuk penyidikan dan sudah jadi tersangka, jadi pihak penyidik juga pasti mempunyai dasar-dasar. Dan nanti kita lihat saja perkembangan dari kasus ini, apa memang ini benar-benar terjadi atau rekayasa.